Amin, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku, shalom. Terima kasih kepada Bapak Gembala. Dan di tempat ini ada Pak Wahyudi dan Ibu dan seluruh pelayan jemaat Tuhan. Hari ini saya boleh sharing firman Tuhan di tempat ini. Nah hari ini saya mau di kebaktian kedua ini karena kita sedang ada dalam momentum kemenangan. Karena Tuhan Yesus bangkit bagi kita. Ada kemenangan atas maut, kita juga ada kemenangan. Bukan hanya saja atas maut tapi dalam setiap pergumulan yang Bapak Ibu Saudara hadapi. Karena firman Tuhan berkata Yesus itu adalah juru selamat setiap hari. Bukan setiap hari jatuh dalam dosa, bukan Bapak Ibu Saudara ya. Jangan bermain-main dengan dosa. Ketika Tuhan sudah selamatkan kita, hidup sungguh-sungguh. Tapi kita punya pergumulan lain ya. Yang butuh juru selamat, butuh savior, butuh Tuhan yang nopang kita. Sebab itu hari ini di kebaktian kedua judul firman Tuhan adalah win the race, menangkan pertandingan. Menangkan pergumulan Bapak Ibu Saudara karena Tuhan Yesus sudah menang buat kita. Ibrani pasal 2, 12 ya dengan judul perikop nasihat supaya bertekun dalam iman. Ayat 1 berkata seperti ini Bapak Ibu Saudara, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Nah Bapak Ibu Saudara, ternyata semua kita punya perlombaan. Ya, tentunya ini bukan perlombaan secara yang kita lihat seperti olahragawan, tapi prinsip-prinsipnya kita bisa lihat. Nah, di firman Tuhan bilang begini, semua Bapak Ibu Saudara dan saya punya perlombaan, nggak bisa milih, diwajibkan. Itu sebabnya kita semua punya persoalan, amin. Jangan bilang bahwa hamba Tuhan nggak punya persoalan, hamba Tuhan tuh lebih banyak lagi persoalannya. Karena dia punya persoalan pribadi dan dia harus juga mengurus jemaat. Pernah suatu ketika di Amerika Serikat itu ada polling, ada survei yang mengatakan bahwa kan kalau misalnya kita mau ikutan asuransi itu ya, tingkat resiko daripada pekerjaan itu membuat polisnya lebih naik ya. Makin tinggi resikonya polis asuransinya semakin naik. Ternyata pekerjaan sebagai gembala itu polis asuransinya itu sama levelnya dengan orang yang resiko mautnya sangat tinggi untuk orang yang ngebor di bawah laut loh Bapak Ibu Saudara. Kan itu resiko matinya tuh tinggi banget ya, jadi akhirnya polisnya lebih besar begitu. Jadi gembala itu bahkan disamain sama seperti itu. Jadi artinya nggak ada yang kebal terhadap persoalan. Semua kita punya gelanggang pertandingan. Mau kecil, mau besar, mau muda, mau tua. Ya, mau miskin, mau kaya. Semua punya perlombaan yang diwajibkan. Karena wajib berarti harus jalanin. Amin. Dan harus menang. Karena Tuhan Yesus menang. Menang artinya berlari sampai garis finish. Makanya Bapak Ibu Saudara lihat ini sebagai perlombaan maraton. Kalau sprinter siapa yang paling cepat? Itu yang menang. Tapi kalau orang yang suka ikut maraton itu tahu. Yang menang itu bukan hanya juara nomor 1. Semua orang yang bisa bertanding sampai garis finish 42 km lebih itulah juara. Itulah pemenang. 42 km finisher. Kan nanti pakai baju kaosnya di belakang tuh. 10 km finisher aja udah bangga ya. Apalagi sampai 42 km finisher. Artinya berlari sampai garis finish. Itu pemenang. Nah saudara-saudaraku, saya berusaha menyederhanakan sesuai apa yang Tuhan berikan kepada saya ya. Supaya lebih mudah serapannya. Jadi bagaimana kita bisa berlomba dalam perlombaan yang gak bisa kita pilih. Ya, Tuhan izinkan ada dalam hidup kita. Dan kita menjadi pemenang, menjadi winner itu kita perlu 4 hal ya. Yang Tuhan nyatakan ya, banyak hal tentunya Bapak Ibu Saudara. Saya berusaha mempermudah itu menjadi 4 ringkasan ya. T-A-A-T ya. T-A-A-T kalau digabung enak bacanya taat, gampang ngafalnya ya. T-A-A-T, jadi kita perlu T, kita perlu A, kita perlu A, kita perlu T yang terakhir. T yang pertama itu adalah Tuhan. Ya, tadi di kebaktian pertama Tuhan menyingkapkan kenapa Yesus berkata Eli Eli lama sabatani. Karena Yesus itu gak bisa terpisah dari Bapa. Tapi demi dosa-dosa kita semuanya dia memilih untuk terpisah. Jadi Tuhan itu adalah faktor terpenting dalam kehidupan kita untuk menang. Jangan pernah kurang semangat ibadah. Jangan pernah main-main dengan ibadah. Itulah yang membuat kita bisa tegak berdiri, berlari sampai akhir. Ya, oleh karena tentang perlombaan, kita mau belajar dari orang yang berlomba juga. Prinsip berlomba itu ada di Alkitab. Ya, dalam Yeremia pasal 12, judulnya udah gak enak. Keluhan Yeremia dan jawab Allah. Ayat 5, jika engkau telah berlari dengan orang berjalan kaki dan engkau telah dilelahkan, bagaimanakah engkau hendak berpacu melawan kuda? Ini kan jenis perlombaan.
Perlombaan yang pertama, berlari dengan orang jalan kaki. Gampang apa sulit? Perlombaan, yang satu lari, sparring partner jalan kaki. Gampang apa sulit? Gampang lah. Ya. Pasti menang nggak? Pasti menang. Karena lawannya pelan. Ya, saya sangat bisa menjelaskan ini kepada Bapak Ibu Saudara karena akhir-akhir ini suami saya tuh sangat kepengen sekali jadi maratoners. Ya, semua Instagram tentang maraton dipelajarin. Padahal tadinya nggak suka olahraga. Jadi kalau dulu semasa pandemi saya rajin jalan. Ya, saya tuh seorang yang sangat strong terhadap finisher. Ya, jadi sebagai seorang finisher. Jadi saya tuh selalu niat setiap kali jalan saya harus jalan 5 kilometer. Suami saya nemenin. Tapi sambil jalan sambil baca Alkitab gitu Bapak Ibu Saudara bisa bayangkan kan jalannya kayak apa gitu ya. Kayak nggak selera gitu loh jalan gitu ya. Tapi tiba-tiba kepengen jadi maratoners. Jadi dia mulai lari. Dia merasa larinya udah cepet banget. Terus dia tanya sama saya. Dia lihat di Instagram ada 3 jenis pelari. Yang pertama lambat banget, yang kedua agak lambat, yang ketiga cepat. Terus dia bilang dia kategori yang mana? Saya bilang dia yang kategori pertama. Dia gak percaya, kayaknya aku kenceng kok larinya. Masa yang pertama itu memang lambat banget Bapak Ibu Saudara ya. Fase yang pertama. Terus ketika dia berlari dia suruh saya videoin. Jadi kami sama-sama olahraga tapi saya tunggu sampai dia gak sadar sedang di videoin ya. Jadi biar lebih jujur nih saudara ya. Nah habis itu saya videoin. Saya kirim, dia kaget sekali, shock sekali. Ternyata aku larinya lambat banget ya kata dia. Perasaan dia udah cepet gitu ya. Tapi ternyata lambat banget. Tapi satu yang mau saya katakan, dia mau larinya selambat itu. Kalau sparring partnernya saya jalan kaki, siapa yang menang? Ya dia, karena dia lari. Walaupun lambat tetap yang namanya lari, itu beda sama jalan kaki. Jadi firman Tuhan bilang begini sama Yeremia, jangan ngeluh. Sekarang pertandinganmu itu sama seperti kamu tanding lewat jangan orang jalan kaki. Kenapa ini Yeremia ngeluh? Karena mau masuk pembuangan Babilonia. Dia terus menerus dikasih pesan sama Tuhan. Ngomong sama bangsa Israel. Taat, tunduk, masuk saja ke pembuangan. Lah orang Israel yang gak percaya lah. Bangsa pilihan Allah. Punya sejarah peperangan-peperangan yang dibela oleh Tuhan. Masa sekarang jadi budak? Semua raja-raja gak percaya kan Bapak Ibu Saudara. Dan dia terus dikasih message seperti itu. Dan dia pun mungkin terdera perasaannya, dia hamba Tuhan, dia tahu persis Allah yang luar biasa. Masa sekarang pengikut Allah yang luar biasa itu jadi budak? Ngeluhlah dia Bapak Ibu Saudara. Kemudian Tuhan bilang, bagi Tuhan membawa masuk Babilonia, ya itu berat ya pasti ya bagi manusia. Itu sama seperti kamu lagi lomba lawan orang jalan kaki. Kalau itu saja kamu sudah ngeluh, gimana kalau kamu dalam pertandingan, maksud saya begini. Belum masuk Babilonia saja sudah ngeluh. Ini belum masuk loh ini. Baru dikasih pesen nih, nanti kamu akan kalimat, udah ngeluh. Gimana nanti masuk yang sebenarnya? Karena ada ayat lanjutannya berkata, ya Bapak Ibu Saudara. Dan jika di negeri yang damai engkau tidak merasa tentram, apakah yang akan kau perbuat di hutan belukar sungai Yordan? Nah Bapak Ibu Saudara perlu lihat ini. Ini ayat bukan berarti kejam. Tuhan lagi ngomong-ngomong, ini sebenarnya ayat pengharapan. Semua orang percaya. Semua pertandingan yang kita harus jalani itu bawa kita naik level. Yang pertama level pertandingannya lebih gampang. Tanding lawan orang jalan kaki. Menang nggak? Menang. Next time dibawa lari berpacu melawan kuda. Nah ini impossible ini. Orang kalau pacu lawan kuda kalah apa menang? Ya kalah lah. Daya kuda kan mesin itu daya kuda gitu loh Bapak Ibu Saudara. Cepat sekali kuda itu lari. Tapi Tuhan lagi ngomong, yang masalahmu sekarang, masalah Bapak Ibu Saudara sedang alami, yang Bapak Ibu Saudara merasa berat, itu semuanya nanti gak ada apa-apanya karena kita akan dibawa berpacu melawan kuda. Bagaimana mungkin menang? Bisa. Kalau kita ada dibawa oleh Raja Wali. Amin. Orang yang menanti-nantikan Tuhan itu diberikan kekuatan sayap Raja Wali. Jadi artinya nanti bawa yang lebih berat. Sekarang masih jadi karyawan sudah ngeluh. Gimana mau jadi manajer? Manajer lebih berat gak tanggung jawabnya? Lebih berat. Jadi kalau masih karyawan saja udah ngeluh. Gimana kamu nanti masuk pertandingan yang lebih berat? Artinya semua kehidupan dalam hidup kita belajar bersyukur. Amin. Ini pertandingan, aku harus menang. Kalau aku menang di sini nanti aku naik next level. Ada seorang anak kelas 2 SD ngomong begini, mau ujian matematika, ini selalu jadi ilustrasi saya. Dia merasa dunianya mau runtuh, disuruh belajar sama maminya kelas 2 SD, matematika masih tambah kurang kali bagi. Dia ngomong gini, mama rasanya aku kepengen mati saja.
Karena bagi dia matematika itu sangat berat. Dia punya koko yang sudah kelas 2 SMP. Kokonya langsung ngomong, ya gitu aja mau bunuh diri, gitu aja mau mati gitu kan. Kenapa sih koko ngomong gitu? Dulu dia merasa berat juga gak waktu kelas 2 SD? Berat, tapi sekarang dia sudah SMP. Orang udah SMP nengok ke belakang, ternyata yang di belakang itu dulu ternyata gampang. Jadi Bapak Ibu Saudara percayalah, kalau kita maju terus bersama Tuhan, pasti nanti waktu di depan kita udah hadapi tantangan yang lebih berat, kita lihat ke belakang, ternyata yang dulu itu gak terlalu sulit sebenarnya. Ngapain wasting time dengan mengeluh? Setuju, katakan amin. Kenapa orang Israel setiap kali ada persoalan itu selalu ngomongnya begini. Suatu ketika mereka pengen makan daging kan. Terus mereka begitu gak ada daging, bukannya datang sama Tuhan yang paling mengerti kebutuhan mereka. Nengok ke belakang. Kami membayangkan dulu di tanah Mesir ada satu kuali penuh sampai bawang pre. Bawang itu masuk di Alkitab loh Bapak Ibu Saudara. Karena mereka ngomong ada sekuali penuh daging. Jadi artinya lebih baik jadi budak, dulu lebih enak. Coba saya mau tanya, waktu jadi budak enak gak? Ya gak enak. Suatu ketika bahkan batu batanya aja gak dikasih kan. Suruh bikin cari sendiri jeraminya. Berat. Tapi kenapa mereka sekarang lihatnya ringan? Karena udah lewat. Amin. Waktu lewat punya persoalan yang lebih berat. Baru ngerasain dulu itu ternyata enteng. Jadi hari ini air matamu Bapak Ibu Saudara. Kelak ketika engkau berjalan bersama Tuhan. Tanpa engkau sadari engkau dibawa naik next level. Ternyata yang dulu itu aku nangis itu ternyata ringan. Berarti kalau Bapak Ibu Saudara sudah bisa lihat itu. Anda sudah naik next level. Jangan hidup dengan paradigma. Ya, orang tua suka ngomong gini kan. Dulu zaman papa. Anaknya memberontak nih. Zaman papa. Opa itu kalau ngomong sama papa nggak berani nengok matanya. Kamu sekarang papa pelototin, kamu tambah melotot. Makanya di truk-truk itu ada tulisan, ada seorang gambar bapak tersenyum, dia bilang gini, enak zamanku atau zamanmu? Pernah lihat itu nggak di truk itu lo ada lukisan, enak zamanmu atau zamanku gitu. Terus kita bilang enak zaman bapak. Salomo bilang orang yang ngomong seperti itu enggak punya hikmat, bodoh. Karena apa? Firman Tuhan berkata setiap hari punya kesusahannya sendiri. Amin. Setiap hari punya kesusahan sendiri. Tapi orang yang berjalan bersama Tuhan akan overcome. Itu sebabnya kenapa kita harus lihat Tuhan. Tuhan itu coach pertandingan. Tuhan adalah coach kita. Ibrani 12 ayat 2 berkata, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Ini tadi ayat lanjutan dari pertandingan yang diwajibkan. Waktu tanding matanya tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman. Dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Coach itu paling tahu membimbing atletnya. Coach itu, pelatih itu paling tahu. Sekarang kamu bisa kecepatan berapa? Makanmu harus apa? Apa yang harus kamu lakukan? Pelatih itu lebih tahu. Yang mengerti katakan amin. Apalagi Tuhan Yesus. Dia merancangkan masa yang depan yang indah bagi kita. Kalau hari ini kita belum lihat indah, coach kita paling tahu untuk nuntun kita. Sebab itu jangan pernah lepaskan kasih karunia untuk mendekat kepada Tuhan. Jangan pernah ibadah itu dikurangin. Hari-hari ini kita sedang propaganda. Puji Tuhan sini enggak ya Pak? Orang Jakarta itu kalau udah lihat Jumat libur, itu namanya hari kejepit. Long weekend. Saya bilang Jumat Agung bukan hari libur. Ingat Bapak Ibu Saudara. Jumat Agung, walaupun Jumat long weekend bukan hari libur buat orang Kristen. Itu hari apa? Ibadah. Itu hari Bapa. Hari apa? Nengok kembali. Kenapa Tuhan Yesus mau mati bagi saya? Itu hari untuk memperbaiki, merestorasi iman percaya kita. Bukan hari libur. Kalaupun terpaksa harus libur, terpaksa saya katakan, tetap harus ibadah. Yang mengerti katakan amin. Jadi hati Tuhan itu mau bawa kita naik. Amin. Hati Tuhan mau bawa kita itu berpacu melawan kuda. Dan Tuhan janji pasti menang. Dari mana tahu kita menang? Berat gak masuk ke Babilonia? Berat. Tapi apa yang namanya berpacu melawan kuda? Kenapa gak boleh ngeluh? Kenapa yang sekarang itu hanya kelihatannya seperti bertanding melawan kuda, melawan orang berjalan kaki? Karena kita lihat sejarah Alkitab, ternyata di Babilonia ada Daniel, ada Sadrak Mesakh Abednego. Amin. Ada kisah tentang Esther, ada kisah Mordekai. Bahkan yang jarang dibahas, raja terakhir yang ada di dalam Alkitab Perjanjian Lama. Dia satu-satunya raja yang percaya untuk masuk ke tanah Kanaan menjadi budak. Firman Tuhan berkata, sesudah 37 tahun dia ada di Babilonia, keadaannya dipulihkan. Dia makan sehidangan dengan raja dan
jabatannya itu lebih daripada semua raja-raja yang ada di bawah jajahan itu. Pemulihan terjadi. Kenapa mengeluh? Sebab itu firman Tuhan berkata 7 kali orang, Mazmur 119 ayat 164. 7 kali dalam sehari aku memuji-muji engkau. Karena hukum-hukummu yang adil. Tapi banyak orang berpikir tanpa Tuhan bisa kok. Bisa, banyak. Tapi engkau gak akan bisa long lasting dalam perlombaan. Ya, saya mau kasih ilustrasi begini Bapak Ibu Saudara. Ada kerabat saya, kepengen sekali kuliah di UI, anak muda. Ya, dia bukan anak yang terhisap di gereja, bukanlah. Tapi dia punya kemauan mau masuk UI. Orang tuanya aja udah gak dukung loh Bapak Ibu Saudara. Dia gak punya iklim yang mendukung dia untuk masuk UI. Karena gak ada yang punya sejarah kuliah di universitas yang hebat. Sadar Tona, gak ada bapakmu ibumu yang masuk UI. Disuruh sadar, anaknya gak sadar. Karena kepengen sekali, saking kepengen dia belajar keras. Belajar keras pun gak bisa. Pertama kali ikut daftar, keterima tapi yang harus bayar mahal ya. Jadi akhirnya gak bisa dibiayain orang tuanya. Ikut lagi tahun depannya. Dan dia tambahkan effortnya, dia bimbel, dia belajar. Tiap hari dia nyanyi Mars UI. Saya tanya di gereja saya anak UI, gak ada yang hafal Mars UI. Padahal udah kuliah aja gak hafal loh, yang itu loh. Universitas Indonesia. Yang Mars itu loh, kalau mau wisuda harus nyanyi. Ya boro-boro hafalnya banyak kan masih dong. Saya tanya anak UI hafal gak? Gak hafal. Dia belum anak UI hafal mati. Tiap hari yel-yel. Saking seringnya dia nyanyi, adiknya yang masih balita sampai hafal. Berarti itu sering banget nyanyinya. Jadi adiknya nyanyinya Universitas Indonesia gitu ya Bapak Ibu Saudara. Sampai hafal. Gak cukup, dia lihat anak UI pakai jaket kuning kan. Jaket kembangan UI kan kuning tuh. Langsung ngomong sama ibunya. Ma, belikan aku jaket kuning. Gak terserah apa, pokoknya warna kuning. Tiap hari nyanyi Mas UI pakai jaket kuning. Wih ngeri loh Bapak Ibu Saudara. Masuk gak? Masuk. Wah hebat ya. Berarti kan tanpa Tuhan juga bisa lah. Gak pakai kekuatan. Bisa. Tapi ada banyak susah payah ditambahkan ketika itu ada. Engkau gak bisa survive. Dia lulus, masuk dunia pekerjaan. Nah ini kan iklim yang sudah tidak seperti iklim kuliah kan. Iklim kuliah kau pintar kau bisa dapat nilai A. Di pekerjaan belum tentu semua orang pintar bisa maju. Yang mengerti katakan amin yang sudah bekerja. Ada intrik-intrik, ada banyak hal. Wah saudara, tepar tanpa Tuhan. Tanpa Tuhan Bapak Ibu Saudara semua jerih payah kita akan sia-sia. Sebab itu kita perlu coach yang akan nolong kita. Yang kedua adalah A. A itu artinya apa yang di tanganmu. Itu cukup. Gak usah banding-bandingkan dengan pertandingan orang lain. Kenapa orang lain gak ngalami seperti saya? Gak usah Bapak Ibu Saudara. Kita lihat lagi Yeremia ya, 1 ayat 5. Tuhan bilang begini sama Yeremia yang ngeluh-ngeluh ini Bapak Ibu Saudara. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah kenal engkau. Sejak kapan? Dari belum. Sebelum membentuk dalam rahim, belum ada bentuknya Tuhan sudah kenal. Coba bayangkan coach mana yang kayak gini Bapak Ibu Saudara. Belum ada esensinya Tuhan sudah kenal. Orang tuanya belum lihat Tuhan sudah kenal. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Sudah dipilih oleh Tuhan. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Tuhan dong ngomongnya ini udah dengan gegap gempita loh. Ini coach yang paling tahu mimpin pertandingan. Jawabnya Yeremia. Maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai bicara sebab aku ini masih muda. Aku less experience. Aku bukan siapa-siapa. Siapa aku mau ngomong sama raja? Siapa aku? Kan kebanyakan orang gitu ya. Orang yang seperti ini mentalnya gak akan bisa menang. Orang kalau maju pertandingan, yang pertama itu harus menang dulu. Dalam segala hal, di gereja saya tuh kalau nyanyi, lebih banyakkan falsnya daripada benarnya. Terus kan saya orang musik saudara. Telinga saya tuh sangat peka terhadap yang fals-fals. Tapi belakang saya pelajari, kenapa fals? Sebelum nyanyi udah takut dulu. Sebelum nyembah udah takut fals dulu. Saya bilang lihat kalau kamu ke kafe-kafe itu, kenapa itu orang kayak hebat-hebat? Karena nyanyinya kenceng. Jadi syarat pertama nyanyi harus kenceng dulu. Begitu startnya benar, pasti kau benar. Tapi kalau kau startnya sudah fals, kamu nge-fals dulu. Masuk pertandingan, mental, yang harus mental juara. Yang ngerti katakan amin. Kalau sudah ngeluh di awal, ingat firman Tuhan bilang, kalau engkau mengeluh tulangmu keropos. Padahal Tuhan Yesus mati bagi kita,
Tadi kita katakan di dalam ibadah pertama, satu yang gak dia izinkan terjadi dalam tubuhnya. Dia izinkan dicambuk, dia izinkan diberikan mahkota duri, dia izinkan semua luka terjadi dalam hidupnya. Satu yang gak dia izinkan, tidak diinginkan satu tulangnya pun yang patah. Supaya Anda dan saya percaya kalau engkau 7 kali jatuh, engkau bisa bangun lagi. Kenapa bisa bangun lagi? Karena tulangmu kuat. Itu sampai mati Tuhan Yesus. Penderitaan dosa kita ditanggungkan. Tidak diizinkan. Jadi seberat apapun persoalan Bapak Ibu Saudara yang ada di tanganmu itu cukup. Amin. Kenapa cukup? Ayat lanjutannya di ayat 7. Tapi Tuhan berfirman kepadaku. Janganlah katakan aku ini masih muda. Ya, Tuhan balas lagi ya. Tetapi kepada siapapun engkau kuutus haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu haruslah kau sampaikan. Ayat 8, janganlah takut kepada mereka. Ini yang penting. Sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Coach kita itu gak pernah meninggalkan kita. Bahkan firman Tuhan berkata matanya tidak pernah tidur, tidak pernah terlelap. Fokus on us. Lihat kita. Lihat air mata kita, semua air mata Bapak Ibu Saudara ketika engkau mengalami struggling ditampung di kirbatnya. Tidak ada satupun yang menetes, tidak ditampung. Ya buat yang sedang bergumul. Saya soalnya ibu, istri, ya hamba Tuhan yang banyak bergumul. Makanya Bapak Ibu Saudara lihat lagu saya semua lagu pergumulan. Tapi satu firman Tuhan yang menguatkan saya, setiap tetesan air mata saya, desperate saya taruh kepada Tuhan. Tidak ada yang dibiarkan percuma. Kenapa ditampung? Jadi mutiara kayak kalau kerang itu nangis ya. Karena ada air mata, karena ada cairan keluar, karena ada pasir. Gangguan terhadap kehidupannya saat itu. Kan lama-lama mutiara itu jadi apa Bapak Ibu Saudara? Air matanya. Jadi mutiara. Makin lama nangisnya, makin besar gak mutiaranya? Ini bukan nangis kalau nonton drama Korea ya, gak masuk ya. Kan kalau orang nonton drama Korea itu sampai nangis-nangis Bombay gitu ya. Ini gak masuk. Ini maksudnya gini, Tuhan berat sekali Tuhan, tapi aku mau bergantung kepadamu. Nah itu yang diperhitungkan Tuhan. Ya. Apa yang di tangan kita, apa pergumulan kita, percayakan kepada Tuhan. Kalau kita percayakan kepada Tuhan, biasanya gini, kalau kita ngerasa terlalu kecil, terlalu gak mungkin, pastinya gak taruh di hadapan Tuhan. Masih ingat kisah mujizat ketika Tuhan memberi makan 5.000 orang, laki-laki yang dicatat ya. Kenapa hanya anak kecil yang tunjukin bahwa dia punya bekal? Apakah yang lain gak bawa bekal? Menurut saya gak mungkin. Orang dewasa gak bawa bekal? Gak mungkin. Tuhan Yesus sudah terkenal, khotbah lama. Dan orang suka karena dia berkhotbah dengan penuh kuasa. Karena orang dewasa malu. Kalau ditanya berapa gitu kan mau bagi 5.000 lebih ya. Cuman 5 roti 2, malu. Orang dewasa itu terlalu banyak pertimbangan. Orang kalau banyak pertimbangan gak maju perang. Kayak waktu perangnya Deborah dan Barak. Orang Bani Ruben itu banyak pertimbangan. Jadi gak berani maju perang. Tapi anak kecil tuh gak ada banyak pertimbangan. Gak malu dia, ini bekal dari mami. Malah bangga. Siapa yang punya? Saya. Wih diketawain orang dewasa mungkin ketawain. 5 roti 2 ikan. Mungkin orang lain juga tertawakan hidupmu Bapak Ibu Saudara. Pergumulanmu yang kelihatan belum ada ujungnya. Tapi percayakan itu ke tangan Tuhan. Amin. Taruh di tangan Tuhan. Harapanmu taruh di tangan Tuhan. Maka Tuhan berjanji Bapak Ibu Saudara. Kalau sesuatu ditaruh di tangan Tuhan, dia buat multiplikasi enggak? Dia buat multiplikasi. Yang makan 5.000 orang laki-laki loh. Kenyang. Apakah 5.000 orang saja yang makan? I don't think so. Yang makan pasti lebih dari 5.000 laki-laki. Kenapa hanya dicatat 5.000? Itu tuh menunjukkan mujizat. Karena kalau laki-laki gak mungkin makannya dikit. Kenyang. Berarti makannya banyak banget. Berarti rotinya banyak banget kan Bapak Ibu Saudara. Kalau perempuan kenapa gak dicatat? Nasi kucing. Kemarin aja saya diajak makan sampai waktu mau diajak makan. Kayaknya ibu makannya sedikit ya. Jadi artinya apa? Mujizatnya besar sekali. Segala sesuatu yang ditaruh di tangan Tuhan. Pergumulanmu, taruh tangan Tuhan. Siap-siap terima multiplikasi dari Tuhan. Dan Tuhan itu yang lebih rindu untuk memulihkan kita. Tadi pagi saya cerita tentang adik saya yang sampai gak tahu lagi sekarang tujuan hidupnya apa. Punya anak satu-satunya, harapan dibesarkan dengan kasih sayang. Ya, single parent, sudah bercerai dengan suaminya, takut akan Tuhan, mau terjadi pemulihan dalam hidupnya. Tiba-tiba saat anaknya harus berangkat semester kedua ke UGM, tadi semester 1 itu onsite punya nilai yang bagus, online,
punya nilai yang bagus, sudah beli koper, tinggal berangkat, sudah disusun. Tiba-tiba bulan 12 sakit, rencana bulan 2, bulan 3 mau berangkat, bulan 2 meninggal. Apa yang saya pun gak tahu harus hibur apa. Anak tunggal loh Bapak Ibu Saudara. Sampai dia bilang, aku gak tahu lagi tujuan hidupku ini apa. Aku pelayan Tuhan tapi aku udah gak tahu. Aku harus hidup untuk siapa? Kan kalau lagi sesak sekali ditinggalkan orang yang dikasihkan begitu. Saya bilang satu saja, lihat hati Tuhan. Saya nggak bisa hibur apa-apa sama kamu. Lihat hati Tuhan. Karena kan bagi kita kalau kita orang percaya terus kita nggak hadapi seperti itu kan. Terus kok bisa ya melayani Tuhan nggak dibela gitu loh. Kok gelanggang pertandingannya sakit sekali Tuhan. Udah banyak hamba-hamba Tuhan yang mendoakan. Terus kemudian dapat ayat pengharapan. Kok nggak dibela sama Tuhan. Saya bilang satu saja. Lihat hati coachmu. Pelatihmu. Ternyata sesudah renungkan, dia bilang begini sama saya. Aku tuh bingung sama Tuhan. Dia udah di ICU nih saudara. Anaknya tuh dia sampai udah gak mikir biaya, pokoknya anakku sembuh. Lama tuh anaknya di ICU, sampai udah gak tahu nanti bayarnya gimana tuh. Tiba-tiba dia nangis di luar itu. Ada seorang anak muda lewat. Dia lihat adik saya nangis sampai udah kayak Hana itu loh. Ya Hana yang kepengen anak itu. Udah penampilannya udah gak terurus karena terus mendampingi anaknya. Dia kasih kertas, waktu anak itu kasih kertas anak muda itu adik saya pikir tagihan rumah sakit. Sambil nangis dia buka, isinya ayat. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dia jadi bangkit imannya, rupanya anak ini juga dulu waktu dia baru berkeluarga, lama baru dapat. Jadi Bapak Ibu Saudara bisa bayangkan, lama baru bisa dapat. Dan sebelum dapat tuh dia benar-benar cari Tuhan, dia dapat ayat itu. Dia punya pengharapan Tuhan akan memberi. Ternyata benar. Jadi waktu dapat ayat itu kembali kepada dia sesudah anaknya sakit. Berarti Tuhan akan menyembuhkan. Tapi kok meninggal? Saya bilang justru itulah hati Tuhan. Waktu dia beri, dia kasih ayat ini. Waktu dia panggil, dia kasih ayat ini. Tuhan peduli kepadamu dek. Dia bukan sedang menghukum kau. Karena orang lain pada bilang kamu dihukum Tuhan. Saya gak mau berani ngomong gitu saudara. Saya gak tahu apa rencana Tuhan. Yang jelas Tuhan pelihara hidupmu. Dan kemudian waktu dimakamkan, karena pemakaman kan banyak sekali orang meninggal. Itu udah di ujung-ujung, udah dekat sungai. Jadi sampai dia bilang, dia pikir dia tiap hari akan ke makam. Namanya baru anaknya meninggal kan. Tuh Tuhan jauh sekali sampai ke ujung sana. Jangan bayangkan makam di Medan tuh kayak di sini saudara, atau di Jakarta. Itu jalannya cuma satu, gak ada blok-bloknya. Jadi kalau di ujung tuh waduh ngelewatin banyak sekali kuburan, mesti cari-cari tahu. Saya patokannya kalau mau ke makam tuh tiang listrik keberapa gitu saudara. Saking gak ada blok-bloknya. Tiap hari dia nangis, waktu begitu dia lihat kuburnya dia jerit. Waktu mau cari makamnya, ke tukang yang makam itu saudara yang mengurus makam. Dia jerit, kenapa jauh sekali, gimana nanti aku tengok anakku. Dia jerit gitu kan saudara, tapi dimakamkan sana jauh. Nah kemudian dia dengar ternyata banyak orang yang relokasi pemakaman bisa pindah. Adik saya gak punya uang yang besar untuk bayar, kan biasanya itu kan kayak orang ini ya. Siapa yang bisa bayar lebih besar nih? Ada yang makam kosong nih dipindahin ke kampung gitu. Jadi makamnya kosong bisa pindah lebih di depan. Tapi waktu ada makam di depan yang kosong. Yang mengurus makam tuh ingatnya sama adik saya. Dia ingat tangisannya. Kok anakku jauh sekali di sini, gimana aku tiap hari nanti nunggu. Adik saya kalau ke makam dari pagi sampai sore Bapak Ibu Saudara. Sekarang dia dapat makam itu yang di depan. Dan yang lebih luar biasanya lagi ada pohon kayak itu loh Yunus yang lagi ngambek. Jadi ada pohon, jadi kalau dia lama di makam tuh gak kepanasan. Saya bilang itu hati Tuhan, artinya percayakan pergumulanmu hari ini tangan Tuhan. Pasti Tuhan akan buat sesuatu yang hari ini kau gak bisa bayangkan. Kelak ketika engkau sudah lewat, kau tengok ke belakang. Ternyata kematian anak merenggut dalam kehidupanmu yang kau nangis sampai gak tahu lagi. Ternyata kalau engkau bandingkan dengan tanggung jawabmu di depan yang Tuhan percayakan itu ternyata seperti orang berpacu melawan orang jalan kaki. Bukan berarti tidak berat Bapak Ibu Saudara. Tapi ketika sudah lewat berjalan bersama Tuhan, Tuhan bawa kita ke tanggung jawab yang lebih besar. Mungkin kamu akan jadi pertolongan buat orang-orang yang sedang berduka. Gak pernah tahu. Tapi Tuhan coach kita paling tahu yang mengerti, katakan amin. Bapak Ibu Saudara, waktu saya menulis lagu itu banyak orang tertawakan saya. Kenapa? Karena talent saya itu kecil ya. Mama saya aja bilang dia gak suka sama lagu saya loh Bapak Ibu Saudara. Aneh kalau kamu itu tulis lagu. Jadi tadi Pak Wahyudi tanya ya. Saya bilang, Pak saya tuh nulis lagu tuh sulit. Tapi waktu orang tertawakan saya dan lagunya tuh terus mengalir dalam hidup saya hanya belajar taat saja saudara.
Saya percayakan ke tangan Tuhan. Siapa yang berani membayangkan orang yang bahkan dicela oleh orang yang paling dekat, bukan dicela tanda jelek ya, maksudnya gak percaya. Suatu ketika Tuhan bisa izinkan, Tuhan loh yang datengin bukan saya yang cari. Bisa memberkati bukan hanya sekelompok, 1-2 kelompok gereja, satu bangsa diberkati Tuhan. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia penuh kemuliaan-Mu, Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Itu lagu usianya sudah 33 tahun Bapak Ibu Saudara. Yang nulis siapa? Orang tak berpengalaman, sama kayak Yeremia tadi. Gimana mau dipakai Tuhan? Orang yang dekat denganku saja, teman-teman sepelayan tuh gak percaya. Ini lagu gak bagus. Berapa banyak saudara punya pikiran, ini pergumulanku ini gak akan mungkin itu. Orang lain sudah mungkin ngata-ngatain kita ikut Tuhan gak ada apa-apa. Percayakan ke tangan Tuhan, yang ngerti katakan amin. Nah saudara, firman Tuhan bilang, T pertama Tuhan, A. Ya saudara. A yang kedua adalah, apa yang ada di tanganmu itu cukup untuk membuat Tuhan melakukan kemuliaan, mempertontonkan kemuliaannya. A yang ketiga itu adalah action. Ayo, move on. Dari persoalanmu yang belum ada jawabannya, move on. Keep on going forward. Kalau orang muda yang suka gak pede itu ada di 1 Timotius kalau perjanjian baru ya. 1 Timotius 4 ayat 14, jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu. Yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Ayat 15 ini penting. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya, hiduplah dalam panggilanmu, hiduplah dalam pertandinganmu, hidupilah, lakukanlah apa yang sedang menjadi pergumulanmu, supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Tuhan mau pertontonkan kepada orang lain, yang penting jalan maju sama Tuhan. Ya. Letakkan segala beban. Orang itu kalau punya beban, olahraga itu sulit Bapak Ibu Saudara. Semua pertandingan yang ada di Olimpiade, semua pertandingan itu diusahakan sepatunya seringan mungkin, bajunya seringan mungkin. Supaya apa? Supaya bertandingnya itu cepat. Jadi segala beban-beban, kesesakan, kekhawatiran tanggalkan. Supaya kita bisa larinya kenceng. Yang mengerti katakan amin. Action. Jangan diam saja. Ya. Kalau misalnya ada keluarga yang berantakan, Bapak Ibu Saudara perbaiki cara kita kepada anak kita. Jangan diam saja, gak cukup cuma doa saja. Lakukan sesuatu dan Tuhan pasti tuntun. Karena Tuhan yang lebih rindu terjadi pemulihan. Yang mengerti katakan amin. Tapi ini diberikan kepada siapa? Kepada orang yang mau percaya dan bergerak. Tadi saya saksikan di kebaktian pertama tentang anak saya yang kedua yang sudah nggak tahu lagi bagaimana dia bisa lulus. Dan anak saya ini punya persoalan Bapak Ibu Saudara. Dia kalau terlalu stres dia panic attack. Panic attack itu tiba-tiba gini, jatuh ke bawah gitu ya. Kayak orang bilang itu kekurangan CO, gas CO gitu ya. Saya ibu, hati ibu mana yang nggak hancur lihat seperti itu. Jadi saya punya 2 anak yang pergumulannya sama. Yang kakaknya cecenya juga begitu. Dan cecenya tuh kampusnya sama dengan saya tahu itu kampus yang berat, saya kuliah di ITB. Sama Bapak Ibu Saudara. Sempat terpikir, aduh kenapa anakku gak kayak orang lain. Gak mau pelayanan, udah kayak gak percaya lagi tuh Tuhan bisa tolong. Saya lihat orang lain tuh ya sekeluarga pelayanan ya sama-sama kan indah sekali ya. Saya tuh dari muda udah melayani Tuhan loh Bapak Ibu Saudara. Anak saya dari kandungan tuh udah saya doakan, saya percaya sama Tuhan. Kami kok ngalamin gitu? Stop, yang ada di tanganmu cukup. Percayakan kepada Tuhan. Apa yang dia tunjukkan kita harus berubah, kita harus imani, kita harus lakukan. Dan saya berusaha lakukan Bapak Ibu Saudara. Saya mulai bersyukur untuk anak saya. Apa yang saya bisa lakukan untuk mendukung dia, saya berusaha mendukung dia Bapak Ibu Saudara. Action dan harus makin bertambah. Tulis lagu kayak tadi Bapak Ibu Saudara ya. Nanti saya lanjutkan ya kesaksian di akhir. Tulis lagu juga begitu. Ketika satu titik cuma lagu Indonesia bagi kemuliaan yang jadi berkat, bagi berkatnya kan senasional. Harusnya kan lagu berikutnya lebih jadi berkat. Kalau Bapak Ibu Saudara lihat semua penulis lagu gitu ya. Satu lagu jadi berkat, yang lain tinggal ngikut kan. Lah saya gak gitu Bapak Ibu Saudara.
Sampai udah ngambek gak mau tulis lagu lagi. Buat apa Tuhan? Tapi kemudian Tuhan ngomong gini, supaya tetap saya bergerak. Tetap makin bertambah. Artinya kalau bertambah itu enggak levelnya sama. Paling enggak engkau melangkah satu langkah. Enggak tetap di tempat. Amin. Tuhan bilang gini, kalau cuman aku yang mendengarkan lagumu, seluruh dunia enggak ada yang menerima, apakah kau tidak mau tulis lagu buat aku? Tujuanmu buat lagu apa? Tujuanmu jadi keluarga apa? Tujuanmu jadi ibu apa? Apakah bukan untuk menyenangkan hatiku? Dan Tuhan paling peduli pemulihan dalam segala aspek kehidupan kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Harus makin bertambah. Dan saya melihat Bapak Ibu Saudara, Tuhan selalu berikan itu namanya kesempatan dan waktu. Masalahnya kita ambil apa tidak. Saudara lihat ya, dalam Pengkhotbah pasal 9 ini juga tentang perlombaan ayat 11. Lagi aku melihat di bawah matahari bahwa kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat. Jadi kalau ayat ini berkata, nggak cepat bisa menang nggak? Bapak Ibu Saudara berdiri di atas firman, nggak cepat bisa menang nggak? Bisa. Karena kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat saja Bapak Ibu Saudara. Dan keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat. Bapak Ibu Saudara ngerasa lemah hari ini, nggak kuat, bisa unggul nggak? Saya bilang dalam Tuhan dan kami sudah banyak ngalamin, bisa. Ya, dan roti bukan untuk yang berhikmat, kekayaan bukan untuk yang cerdas, dan karunia bukan untuk yang cerdik cendekia. Karena waktu dan nasib dialami mereka semua. Nasib ini artinya kesempatan. Ketika Tuhan berikan kesempatan diambil apa enggak? Ketika waktu terbuka diambil apa enggak? Waktu untuk mengampuni, ya kalau hubungan dalam keluarga. Waktu untuk mengasihi, waktu untuk berdoa, diambil apa tidak? Dalam pekerjaan, waktu untuk meningkatkan kemampuan, diambil apa tidak? Banyak orang gak mau ambil karena merasa sudah gak ada gunanya. Makanya susah bertanding melawan kuda. Saya mau cerita ketika suatu ketika ada pemimpin saya, ini hubungannya dengan ayat ini. Saya ngerasa depresi sekali karena gak ada lagu lagi yang mau dinyanyikan. Saya waktu itu singer Bapak Ibu Saudara di gereja. Kami departemen musik ada 500 orang. Pemimpin saya kasih tugas, sebuah ayat. Ya, suruh kerjakan. Katanya semua orang di bidang PPW harus bisa tulis lagu supaya ngajar orang bermazmur. Bulan depan dikumpulin. Nah, saya kerjakan dengan sungguh. Bulan depan saya bawa. Saya tanya teman saya, gak ada yang kerjain. Jadi saya gak berani keluarin, padahal udah kasih not angka, tulis rapi, kasih garis-garis ya. Orang lain gak kerjakan. Dan yang lebih luar biasanya lagi, pemimpin saya gak suruh kumpulin. Jadi dari 500 orang Pak, cuman saya yang ngerjain. 499 punya waktu dan kesempatan gak ambil. Dan lagu itu lama terkubur. Tapi kemudian ada orang yang perlu lagu, saya ingat lagu ini saya kasih. Tahu gak Bapak Ibu Saudara, Tuhan yang beri waktu dan kesempatan. Lagunya apa? Seperti Bapa sayang anaknya. Jadi ini bukan lagu, oh Ibu Julita Manik dipukuli bapaknya. Menderita. Terus keluar lagu, enggak ini lagu PR Bapak Ibu Saudara. Tapi yang luar biasanya yang ngambil waktu dan kesempatan itu yang diberkati. Ini hanya ilustrasi. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara, Tuhan tuh paling tahu lah memulihkan kita. Kalau diberikan waktu dan kesempatan ambil, amin. Percaya bergerak. Jangan tunda-tunda untuk mengasihi anakmu, suamimu, istrimu. Jangan tunda-tunda untuk engkau ambil lebih lagi skillmu yang kau tambahkan. Jangan tunda-tunda ketika gereja menyatakan siapa yang mau jadi pelayan Tuhan. Jangan tunda-tunda kalau coachmu sudah bilang ambil. Amin. Dan yang terakhir adalah T, yang terakhir tekun. Ya. Ibrani 12 ayat 1 berkata, tadi ayatnya sudah kita baca ya. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Kebanyakan orang ketika lari itu kepengen menyerah, capek kan. Rasanya udah gak kuat. Ayo pelatih kita bilang dikit lagi sampai garis finish. Kita belum lihat apa-apa nih, dikit lagi. Terus disemangati begitu Bapak Ibu Saudara. Dan role model tekun itu adalah Tuhan Yesus. Karena Ibrani 12 ayat 2 berkata, marilah kita melakukannya. Perlombaan tadi dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Tadi kita sudah baca ayatnya. Ayat B-nya yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia. Nah saya berusaha uraikan gini. Dia itu harus pikul salib. Berat ya, dan yang lebih berat lagi terpisah dari Bapa. Tapi Bapak Ibu Saudara ada sukacita, matanya tertuju kepada sukacita itu membuat dia bisa jalani. Sukacitanya apa? Jiwa-jiwa
yang diselamatkan. Karena surga itu bersuka cita kalau ada jiwa diselamatkan. Bukan karena Bapak Ibu Saudara tambah kaya. Gak pernah surga suka cita kalau kita tambah kaya. Tapi satu jiwa bertobat, seluruh surga bersuka cita. Itulah yang membuat Yesus tekun pikul salib. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara mau tekun dalam perlombaanmu yang hari ini kau rasa berat, lihatlah ketika engkau sudah sampai garis finish, berapa banyak orang yang akan dengar kesaksian Tuhan yang coach kita, yang bawa kita menang. Saya lanjutkan tentang anak saya tadi ya. Udah gak bisa lulus, yang pertama nih tadi kebatian 1, anak kedua Pak. Ini anak pertama. Udah gak bisa lulus, akhirnya bisa lulus itu telat 2 tahun. Dia bekerja, pekerjaannya sangat memberikan dia salary juga sangat so-so. Karena mungkin di CV-nya kelihatan ya. Ini kan something wrong nih. Kalau 2 tahun nih ketinggalan. Dan dia tahu dari orang yang pertama kali kerja dengan dia itu jauh sekali bedanya. Cuman saya katakan kepada anak saya. Yang menjadi employermu, majikanmu, bukan majikan yang kau sekarang ada di perusahaan, Tuhan. Itu coachmu, dia paling tahu kebutuhanmu. Dia kepengen sekali kerja di luar negeri Bapak Ibu Saudara. Pernah solo trip ke Singapura, backpackers, tinggal di hotel kapsul, bayar sendiri semuanya, interview, pulang gak diterima. Pakai kekuatan sendiri, gak bisa. Saya bilang, kenapa pakai kekuatan sendiri? Ayo belajar dekat sama Tuhan. Dia paling tahu kalau memang itu kerinduan dari Tuhan, dia pasti akan bela. Dia merasa gak mungkin Bapak Ibu Saudara. Telat 2 tahun, ya, nilai sempat jungkir balik, siapa yang mau hire? Tapi kemudian tiba-tiba ada email ke dia, sekarang anak saya kerja di Singapura loh Bapak Ibu Saudara. Kok gak ada yang tepuk tangan? Bayangkan, pakai kekuatan sendiri gak bisa. Tiba-tiba waktu dia hanya melakukan bagian dia di pekerjaan sekarang saya bilang kamu harus keep increasing, lakukan yang the best. Sekarang anak saya tinggal di Singapura. Gaya, dulu dia kan pas-pasan kan, gajinya pas-pasan. Sekarang setiap kali mau pulang, mama skincare-nya apa yang udah habis? Gajinya $, sayang. Gede, lebih kaya dia dari kami sekarang. Langsung saya bilang, Chanel. Minta Chanel saya. Mama ini mau pulang nih, mama skincare-nya habis apa? Dior. Makanya Bapak Ibu Saudara lihat walaupun saya agak gemukan tapi kan agak kinclong saya kan. Nah ini udah produk-produk Eropa Bapak Ibu Saudara. Kalau pakai budget saya nggak akan beli. Tapi saya belajar, dulu ini anak ya saya nggak tahu gimana mulihkannya pun saya nggak tahu Bapak Ibu Saudara. Amin. Oleh sebab itu ada sebuah lagu yang saya tulis. Tetap tekun, jangan tukar Allahmu. Gelanggang pertandinganmu lakukan. Percaya, kau akan menjadi pemenang. Yuk tim praise and worship. Ku sembah Engkau Yesus. Dia coach kita. Hanya Engkau Allah di hidupku. Katakan bersama, tiada yang lain. Tiada yang lain. Hanya Kau. Hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia. Mungkin keadaanmu hari ini sedang goncang ganjing, terbalik-balik Bapak Ibu Saudara. Kau gak lihat ujung garis finishmu. Percayakan hidupmu kepada coach kita Tuhan Yesus yang mau mati bagi kau semuanya. Di
kasih Tuhan Yesus. Kau yang paling tahu untuk menopang kami lari sampai garis finish. Segala hormat kemuliaan bagi namamu. Menteriakan firman-Mu dengan Roh-Mu yang kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kita yang berkemenangan bersama-sama katakan amin.